Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolbian dari 3IA21 Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek syarat ujian PKB pengantar kecerdasan buatan. Pada proyek kali ini saya membuat image prediction. Saya bersama kelompok 6 yang terdiri dari Ricky Primus Saputra, Kolbian Ninanta Agung Laurian, Pratama Razaki Nurinsyah. Pada pembahasan kali ini kita terdapat latar belakang image prediction, ada tujuannya, ada materi pendukung, dan logika program. Latar belakang tersendiri yaitu ada Artificial Intelligence atau AI didefinisikan sebagai kecerdasan antusias ilmiah. Kecerdasan buatan biasanya diciptakan untuk dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan halnya manusia. Jadi mesin komputer akan dilatih sebagai halnya manusia, bisa berpikir dan bisa mengendalikannya dengan sesuai data-data yang dimasukkan. Tiruan dan juga macam-macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, komputer game, logika fusi, jaringan syaraf robot. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya dari dibuatnya manual book ini yaitu untuk melakukan klasifikasi objek pada foto maupun video menggunakan machine learning dan machine learning detector 2. Image prediction ini sendiri biasa digunakan sebagai alat keamanan bagi institusi pemerintahan memfokuskan objek yang ada pada video maupun foto. Kemudian yang ketiga ada materi pendukung untuk membuat image prediction itu tersebut. Yang pertama ada artificial intelligence, didefinisikan sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir ya seperti halnya manusia. Yang kedua ada machine learning. Machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI tersendiri. Karena machine learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia yang akan dikasih data-data. Kemudian yang ketiga ada pihak ketiga yaitu detector 2 yang bisa diaplikasikan pada OpenCV. Detector 2 ini merupakan platform deteksi objek yang telah menjadi salah satu proyek open source Facebook AI Research atau FAIR yang paling banyak diadopsi. Platform ini diimplementasikan di PyTorch dengan desain baru yang lebih modular. Detector 2 cukup fleksibel dan dapat diperluas dan mampu memberikan pelatihan cepat pada CPU dan server GPU. Detector 2 ini akan otomatis mendeteksi gambar yang akan kita masukkan pada OpenCV atau program nanti. Logika program pada kali ini yang kita buat adalah image prediction. Kita akan memprediksi suatu objek yang ada pada gambar. Requirement intelligence on local machine ada yang pertama ada Python 3.6, PyTorch 1.3, Torch Vision, dan OpenCV dan detector itu sendiri. Di sini ada kode program yaitu ada install dependencies atau install keperluan, ada pip install PAM 1, ada intinya kumpulan kode program di sini ini berfungsi untuk menginstal PyTorch, PAML pada OpenCV. Yang kita pakai yaitu Google Colab. Di sini ada import
torch version adalah untuk mengimport torch, dan di sini ada print torch version, itu untuk mengecek versi PyTorch yang tersedia pada Google Colab. Tapi karena kita menggunakan Google Colab, OpenCV ini sudah terinstall. PyTorch sudah terinstall di Google Colab, jadi kita tidak perlu menginstalnya seperti ini lagi. Yang kedua ada install Detecton tool, yaitu kita akan menginstal pihak ketiga tadi, yaitu Detecton tool ke dalam Google Colab dengan import torch asset version start with 1.7 pip install Detecton 2 untuk menginstal Detecton 2 dengan versi yang sesuai. Kemudian di sini ada some basic setup atau mengimport file-file atau library yang terdapat pada Detecton 2 ke dalam Google Colab tersebut. Seperti import Detecton 2 ini untuk memulai Detecton 2 untuk menjalankannya. Kemudian di sini ada import numpy, asnp, import os, dan import json, gv2, random. Itu mengimport sebuah library yang terdapat pada Detecton 2 tadi. Di sini ada import gv2 imsau yang akan kita gunakan sebagai menampilkan gambar pada program nanti. Dan pokoknya semua ini berguna untuk memanggil library yang akan kita gunakan. Ya, sebelumnya untuk mendeteksi atau memulai AI atau machine learning pada Detecton 2, kita harus memasukkan data-data agar komputer bisa berjalan sendiri. Maksudnya untuk bisa berpikir dan mendeteksinya sendiri. Maka dari itu kita harus memiliki data set yang akan kita masukkan ke dalam Google Colab. Seperti di sini kita menggunakan widget image.cocodataset.org. Kita di sini mempunyai dataset yang berasal dari Coco dataset. Coco sendiri adalah segmentasi pengumpulan gambar-gambar data teks berskala besar, dan kita di sini tidak perlu merepot-repot mengumpulkan sumber gambar dengan susah payah. Jadi kita cukup mendownloadnya lewat Coco. Dan di sini kita membaca gambarnya im sama dengan gv2.embed gv2_amsau ini untuk menampilkan gambar di sini. Agar gambarnya bisa tampil, kita menggunakan gv2_amsau. Makanya gambar ini bisa tampil. Kemudian ada cfg get. Di sini kita membuat configuration. Di sini kita membuat configuration Detecton 2 seperti TensorMax. Di sini default prediction untuk menjalankan efficiency pada gambar tersebut. Dalam hal ini kita akan melabeli gambar objek tersebut, atau kita akan menandai objek yang akan kita prediksi. Image tensor dalam format CHW, arti saluran tersebut ditentukan oleh cfg.input. Format normalisasi gambar jika ada akan dilakukan di dalam model menggunakan CFG, model pixel, min, std, dan sebagainya. Karena kita menggunakan deteksi itu, di sini tentu akan otomatis membuat prediction atau label dari gambar yang telah kita masukkan. Di sini kita mulai memprint output berdasarkan kelas-kelas dan box-box yang ditentukan oleh tensor.
Kemudian kode programnya menggunakan height dan width dari gambar untuk membuat tercrop dan membuat gambar atau pixel tersebut terklasifikasi menjadi kelas dan box atau garis lain dari objek tersebut, dan default sudah terdeteksi oleh detection. Nah, di sini kita dapat menggunakan visualizer atau visualisasi untuk menggambar prediksi pada gambar. Jadi untuk kita membuat kotak di gambar untuk menandai prediction tersebut. Sebagai V sama dengan visualizer itu untuk menandakan. Karena kita menggunakan detection itu akan otomatis sendiri mendeteksi gambar-gambar yang tersedia di sini. Output programnya ada di sini terlihat jelas. Di sini terlihat jelas ada person atau orang yang berdiri di atas kuda. Ada person lagi, ada kuda. Tadi kita menggunakan tensor untuk menandai orang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.